Ya Ahohu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat mengikuti ibadah di hari Minggu ini, 22 Agustus 2021 di rumah masing-masing. Kiranya ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita dengarkan warta jemaat singkat. Majelis Jemaat mengajak seluruh warga jemaat untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan 5M dimanapun dan kapanpun. Marilah kita semua memperhatikan PTB dan dana diakonia. Mari kita mengambil tanggung jawab ini dengan penuh syukur dan sukacita dalam kebersamaan sebagai gereja. Amin. Kami mengharap dukungan warga jemaat dalam hal persembahan gereja, baik untuk kebutuhan internal jemaat, persembahan diakonia, pembangunan gereja, dan dukungan untuk kantor sinode. Dengan penuh kerendahan hati, Majelis Jemaat memohon kerelaan warga jemaat untuk dapat menghimpun persembahan-persembahan tersebut tiap kali ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Mari kita doakan Bapak Ahmad Janis Mendeva yang sedang dalam perawatan dan mereka yang masih melakukan isolasi mandiri oleh karena COVID-19. Kelas katekisasi periode 2021-2022 akan dimulai pada hari ini. Majelis Jemaat mengundang Bapak Ibu beserta anak masing-masing yang telah mendaftarkan diri dalam kelas katekisasi untuk hadir dalam pertemuan pembukaan. Kelas katekisasi akan berlangsung secara reguler di hari Minggu. Kebijakan saat ini, kelas katekisasi dilaksanakan secara daring. Sekolah Minggu telah dimulai kembali dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom, yang dimulai pada pukul 08.30 WIB. Bapak atau Ibu yang memiliki anak-anak yang berusia maksimal hingga 12 tahun dapat menghubungi Ibu Ina Keisha Gea untuk dimasukkan dalam grup orang tua sekolah minggu. Nomor WA Ibu Ina Keisha dapat dilihat di layar. Pertemuan dan silaturahmi anggota Komisi Pemuda dan Remaja akan dilaksanakan secara daring pada hari ini, 22 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB. Pengurus Komisi Pemuda mengundang seluruh remaja dan pemuda Jemaat Hermon untuk mengikuti pertemuan tersebut. Pertemuan ini dilakukan via Zoom. Pertemuan para pengurus Komisi Bapa dan Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB. Pertemuan dilaksanakan secara daring via Zoom. Diharapkan kehadiran seluruh pengurus Komisi Bapa dan Komisi Perempuan, baik pengurus periode yang lama maupun pengurus periode baru. Pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 lalu, telah diadakan rapat antara Majelis Jemaat periode 2016-2021 bersama dengan para penatua terpilih untuk periode 2021-2026. Dalam rapat itu disampaikan sejumlah terkait pelayanan ke depan dan juga mengenai kelanjutan sidang jemaat, pemilihan BPHMJ, serta pelantikan Majelis Jemaat baru. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan surat dari BPHMS, sidang jemaat dan pemilihan anggota BPHMJ direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Sidang jemaat dilaksanakan secara tatap muka di gereja. Kedua, dalam masa peralihan sebelum sidang jemaat terlaksana,
sektor-sektor tetap dipimpin oleh penatua sektor periode 2016-2021. Para penatua sektor yang baru akan mulai melakukan tugasnya setelah serah terima kemajelisan telah terlaksana. Yang ketiga, sebelum sidang jemaat dilaksanakan, para pengurus komisi periode 2021-2026 harus dilantik terlebih dahulu. Sebelum hal itu terlaksana, pengurus periode 2016-2021 masih melakukan tugasnya. Yang keempat, pengurus lama dan pengurus baru diharapkan bergandengan tangan dalam masa transisi ini agar pelayanan tetap berjalan dengan lancar dan baik. Kami mengajak warga jemaat untuk mengikuti program mendukung kas jemaat yang dinamakan Aksi Sukacita Sukarela atau A2S. Program ini dilaksanakan secara terbatas, yakni 3 bulan saja. Grup WA khusus untuk aksi ini telah dibuat dan saat ini sudah ada 11 orang yang bergabung di dalam grup khusus ini. Apakah Bapak dan Ibu hendak ikut bergabung dalam grup ini? Jika ya, silakan Bapak Ibu menghubungi Pendeta Berejat Tulegia agar dapat dimasukkan dalam grup A2S ini. Demikianlah warta jemaat hari ini. Kini, marilah kita persiapkan diri kita memasuki ibadah. Bersama seluruh saudara di dalam Kristus, mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyi dari NKB 17, bait 1 dan 3. Agunglah kasih Allahku. Neraka dapat direngku, kartika
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang kudus. Amin. Nas pembimbing hari ini dilaksanakan pada kitab Mika, pasal 7 ayat 18 sampai 19. Begini bunyinya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah firman Tuhan. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Kini, marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan memohon pengampunannya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami langgar. Kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan menyingkirkan orang lain. Ajaran kasih-Mu tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya, kami gemar memuaskan kepentingan sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan, kebencian, atau keputusasaan menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepada-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Jangan biarkan kami terlena dalam cara hidup yang lama. Teguhkan kami untuk tekun belajar mengenakan manusia baru. Tuhan, dengarlah seruan kami. Amin. Allah itu adalah kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerah-Nya, Ia memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam hidup yang baru.
yakni berdasarkan surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 11. Begini bunyinya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah tuntunan hidup baru saat ini. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 467, bait 1 sampai 3. Tuhanku, bila hati kawanku. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, begitu besar kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami tiba di hari Minggu untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan memimpin kami. Kiranya firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar, kami memiliki kemampuan dalam memahami maksudnya. Kami mohon juga Tuhan anugerahkan kami hikmat, kekuatan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kini kami telah siap menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nas khotbah hari ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Beginilah firman Tuhan. LAI memberi judul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hak kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengandalkan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila ia masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema firman Tuhan hari ini berkata, mengampuni sesama. Pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari susah memberi pengampunan bagi sesama yang melakukan kesalahan kepadanya? Lalu apa yang dirasakan ketika susah memberi pengampunan bagi sesamanya? Dalam pandangan saya yang dirasakan adalah tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian hati, malas menegur sesamanya tersebut. Mungkin bagi sebagian orang pasti pernah menghadapi situasi ini. Namun saya mengajak kita memperhatikan firman Tuhan yang kita baca hari ini, di mana ada seorang yang bernama Petrus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Apakah pertanyaannya itu? Sampai berapa kalikah saya harus memberikan pengampunan bagi sesama saya atau bagi saudara saya yang telah melakukan kesalahan atau melakukan dosa terhadap saya? Apakah 7 kali? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan seseorang yang sedang tersakiti. Ini juga termasuk pertanyaan kita ketika kita mengalami sakit hati atau tersakiti. Muncullah dalam benak kita pertanyaan, sampai berapa kalikah saya harus mengampuni seseorang ini?
Lalu apakah jawaban Yesus? Jawab Yesus kepada Petrus, bukan 7 kali, namun 70 kali 7 kali. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Kalau kita hitung secara harfiah yang disampaikan Yesus ini 70 kali 7 kali, berarti ada 490 kali. Wah, cukup banyak ya. Hanya untuk satu kesalahan melakukan pengampunan sampai sebanyak itu. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jawaban Yesus di sini bukan terfokus pada jumlah kuantitas atau jumlah berapa kali kita memberikan pengampunan bagi sesama. Akan tetapi maksud Yesus di sini atas jawabannya tersebut adalah bahwa memberikan pengampunan itu kepada sesama tidak ada perhitungan, tidak ada batasnya, tak terhingga. Ya. Memberikan pengampunan itu tidak ada batasnya, tak ada hitung-hitungan. Ya. Artinya memberi pengampunan bagi sesama atas segala kesalahan, atas segala dosa yang dilakukannya terhadap kita, selayaknya kita memberi pengampunan tanpa hitung-hitungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya mengingatkan kita kembali, jika beberapa hari yang lalu, tanggal 17 Agustus kemarin, kita memperingati hari kemerdekaan kita dari penjajah. Maka salah satu juga cara kita memaknai kemerdekaan itu adalah memberi pengampunan bagi sesama. Mengampuni sesama, memberi dia kebebasan dari keterikatan oleh belenggu dosa atau kesalahannya. Memberi dia pengampunan, maka itu artinya kita memberi kemerdekaan pada diri kita sendiri dari racun kebencian, dari racun rasa dendam yang sudah sempat mengakar dalam diri kita. Memberi pengampunan membuat diri kita merdeka dari tekanan keadaan tidak nyaman atau keadaan tidak damai dengan sesama, sehingga kita merasa merdeka sebab lebih leluasa untuk membangun relasi yang lebih baik bagi sesama. Ketika kita tidak memiliki relasi yang baik kepada sesama karena tidak memberikan pengampunan, maka kita susah membangun relasi yang baik kepada sesama. Jika demikian, kita bukan orang merdeka, tapi masih terpuruk dalam jajahan pikiran kita sendiri, dalam jajahan rasa yang tidak nyaman, yang menyiksa perjalanan hidup kita itu sendiri. Lalu apa akibat ketika kita tidak memberi pengampunan bagi sesama? Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita lihat kembali ayat 34. Di situ dikatakan bahwa akan diserahkan ke tangan algojo sampai ia melunaskan utangnya. Arti kata dasar algojo itu dalam bahasa Yunani adalah penyiksa. Ya. Apa maksudnya? Ketika tidak memberikan pengampunan, maka ia akan masuk dalam lingkup penyiksaan. Tersiksa oleh perasaan yang tidak damai bagi sesama. Tersiksa karena terus ditekan
oleh emosi yang tak kunjung berakhir. Sehingga dalam hidupnya tidak merasakan kedamaian. Sampai ia memberi pengampunan bagi sesamanya itu. Bapak Ibu, hampir setiap kali kita mengakhiri doa, kita menyebutkan doa Bapa kami. Ada kalimat, salah satu kalimat dalam doa Bapa kami. Apakah itu? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ukuran pengampunan bagi kita ada di tangan kita. Ketika kita mau diampuni oleh Tuhan, maka berilah terlebih dahulu pengampunan bagi sesama. Lalu pertanyaannya, apakah sumber kekuatan kita sehingga kita mampu memberi pengampunan bagi sesama? Sumber kekuatan kita tak lain adalah Tuhan itu sendiri. Sebab kalau hanya dengan kekuatan kita, maka kita tidak bisa mengampuni. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk mengampuni. Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita pun mengampuni sesama. Tuhan telah terlebih dahulu menaruh belas kasih atas kita, maka kita pun menaruh belas kasih juga kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jadi mengampuni sesama adalah sebuah keharusan bagi setiap kita yang sudah percaya dan menerima pengampunan Kristus. Setiap kita yang tidak mau memberi pengampunan bagi sesama, maka ia pun tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Mengampuni sesama tidak memperhitungkan batas jumlah dalam melakukannya. Tindakan Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Itulah kekuatan kita dalam mengampuni sesama. Amin. Kami juga mengingatkan kepada saudara-saudari katekisasi, siswa katekisasi untuk merangkum khotbah hari ini dan akan dikumpulkan pada tanggal 28 Agustus atau minggu depan. Terima kasih. Belajar tentang kesabaran. Padamu ku belajar tentang ketenangan. Padamu ku belajar tentang mengampuni. Padamu Yesus, sumber kasih sejati. Tentang ketenangan. Padamu ku belajar tentang mengampuni. Padamu Yesus, sumber kasih sejati. Hanya kasih sejati.
Saya mengundang seluruh umat berdiri. Mari bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Mari kita nyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah, kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan." Kita mengumpulkan 3 jenis persembahan. Amplop pertama untuk pelayanan jemaat, amplop kedua untuk pembangunan gereja, dan amplop ketiga untuk kas diakonia dan sinode. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami terus bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh beribadah. Hari ini kami boleh merenungkan bagian dari firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk mau mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemahaman yang sudah kami mengerti. Dan namun kami terus memohon Tuhan memampukan kami dalam melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam perjalanan hidup kami.
Bimbing kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan setur dengan firman-Mu ini. Ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah kami hari ini. Kiranya berkenan bagi Tuhan dan kiranya benar-benar menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan kiranya menjadi berkat dalam pertumbuhan iman kami sebagai umat-Mu. Tuhan, hari ini kami mendoakan orang tua kami, Bapak Ahmad Janis yang masih sakit. Kami hanya terus berdoa kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu yang luar biasa atas kondisi yang dialami Bapa Ahmad Janis. Sakit penyakit yang melemahkan fisik. Kami meyakini bahwa Tuhan Engkau mampu menyembuhkan orang tua kami ini. Maka kiranya Bapa, semua upaya yang dilakukan keluarga, obat-obatan yang dikonsumsi, penanganan yang dilakukan, kami mohon Tuhanlah yang memberkati. Kiranya harapan-harapan Tuhanlah yang menjadi jawaban. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang lain yang dalam kondisi kurang sehat. Walaupun kami tidak menyebutkan nama satu persatu, namun kami memohon belas kasih Tuhan kepada warga jemaat kami yang juga dalam proses pemulihan karena sakit penyakit yang sempat melemahkan fisik. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa, kiranya Engkau menganugerahkan kesehatan yang sempurna bagi setiap warga jemaat kami. Berdoa untuk warga jemaat kami yang sempat terpapar virus corona. Kiranya Bapa, Engkau jugalah yang menjadi Tuhan atas mereka, yang menyembuhkan mereka dari virus-virus penyakit. Kami terus memohon belas kasihan Bapa, kiranya seluruh umat-Mu dimanapun berada, selalu berada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Apapun pergumulan hidup, biaya hidup sehari-hari, keuangan, kebutuhan, semuanya kami memohon pertolongan-Mu. Tuhanlah yang menjadi penolong bagi setiap umat-Mu. Ya Bapa di surga, kami doakan juga seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi jemaat. Dimanapun mereka bekerja, kiranya Tuhan tetap memberkati. Dan kiranya dimanapun mereka berada, mereka juga mampu menyatakan kasih Tuhan bagi sesama mereka. Ya Bapa di surga, kami juga serahkan dalam tangan-Mu pergumulan kami. Virus corona yang masih terus mewabah, terus kami memohon pertolongan-Mu. Kiranya virus ini Bapa segera lenyap dari dunia ini, supaya kami umat-Mu merasakan kenyamanan dan kedamaian dalam menjalani hari-hari kami, menjalani aktivitas kami kembali. Kami berdoa untuk para pemerintah yang terus berjuang untuk mengatasi virus corona ini. Kami mohon Tuhan Engkau berkati setiap upaya-upaya mereka. Kami berdoa untuk para medis, kiranya juga Tuhan Engkau memberkati mereka, anugerahkan daya tahan tubuh yang kuat, sehingga dalam setiap pasien yang mereka hadapi, mereka juga tidak terpapar, namun mereka selalu kuat dan sehat, sehingga dalam menangani setiap pasien yang terkena virus corona, mereka selalu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan juga. Kami memohon Bapa, kiranya juga seluruh kami umat-Mu mampu bekerja sama dengan para pemerintah dalam menangani virus corona ini. Upaya-upaya untuk tetap patuh dalam protokol kesehatan, kiranya kami juga mampu melakukan hal itu, sehingga kami pun bisa bekerja sama dalam mengatasi virus corona ini. Namun terlepas dari itu semua Tuhan, kami terus memohon kuasa Tuhan kiranya nyata atas dunia ini, sehingga harapan-harapan kami Tuhan bisa mengabulkannya bagi kami. Ya Bapa di surga, kami juga serahkan dalam tangan-Mu
pelayanan kami di Gereja Amin Hermon. Tuhan, sampai saat ini kami masih melakukan pelayanan secara daring. Maka kami mohon pertolongan Bapa, kiranya di hari yang akan datang Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk bisa bersama-sama berkumpul beribadah di gedung gereja. Segala rencana ibadah yang kami lakukan di waktu-waktu yang akan datang ini, ibadah sektor, ibadah komisi, pertemuan, rapat demi rapat yang kami lakukan lewat Zoom, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau saja yang menjadi penopang dan penolong kami dalam melakukannya. Dan kiranya semuanya Tuhan oleh hati yang penuh kesungguhan, ketulusan, sehingga semua yang kami lakukan dalam pelayanan lewat daring ini menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat dalam pertumbuhan iman kami kepadamu. Ya Bapa di surga, kami juga serahkan dalam tangan-Mu pergumulan kami untuk pembangunan gedung gereja. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami terus memohon kiranya selalu ada kerjasama yang baik bagi kami seluruh warga jemaat dan seluruh para pelayan. Kiranya dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, semuanya dilakukan dengan ketulusan dan semuanya terarah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka segala biaya, segala peralatan kebutuhan untuk melanjutkan pembangunan ini ke depan, semuanya kami serahkan dalam pertolongan-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk para pelayan. Berkati kami semua, anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Demikian juga para pelayan di tingkat sinodal, di jemaat-jemaat, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat, sukacita, hikmat, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas pelayanan, sehingga nama Tuhan terus disebarkan dan benar-benar dalam setiap pelayanan nama Tuhanlah yang diandalkan. Hari ini juga kami telah mengumpulkan persembahan syukur. Kami serahkan persembahan kami dengan penuh ketulusan di tangan Tuhan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan bisa dikelola, digunakan untuk mengembangkan pelayanan bagi Tuhan. Jika sebentar lagi juga kami akan mengakhiri ibadah kami terus memohon pertolongan Tuhan untuk terus menyertai kami dalam menjalani hari-hari kami, menjalani aktivitas kami kembali. Inilah doa kami Tuhan, kami landaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, serta yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kembali dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bersedia mengampuni sesama kita. Marilah kita berdiri, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 218, Bersukacita Senantiasa. Ucap bersyukur
menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, tetap patuh pada protokol kesehatan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Yahoo.